Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Babus Salam Muhammadiyah, kemudian Bapak Ibu jamaah tarawih yang dirahmati Allah, santriwan dan santriwati yang sama-sama kita banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat Isya berjamaah. InsyaAllah setelah ini akan dilanjutkan dengan tarawih dan witir. Dan kita tidak memisah dari imam sampai selesai. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Jadi barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka terhitung sholat semalam penuh. Jadi kalau 30 malam aja, 30 malam sholat penuh, ya. Ini kan keutamaan bulan Ramadan, ya. Dengan menjaga tidak memisah dari imam sampai selesai saja, Pak, nilainya sudah semalam penuh. 30 malam pula lagi itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan, gitu, istiqomahan sampai akhir untuk mampu menjaga. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang kita baca di awal yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim sering dibahas oleh para mubalik dan asatidz. Dalam hadis tersebut ditujukan kepada pemuda, ya ma'syarasy syabab, ditujukan kepada pemuda. Kalau pemuda ini kan sebagian mengatakan dari mulai balik sampai usia 40 tahun itu disebut dengan pemuda.
Tapi Bapak Ibu pernah jadi pemuda itu. Walaupun hari ini usianya sudah 60 atau 70. Berarti masuk juga dalam kategori yang disebut, tapi namanya mantan pemuda. Mantan pemuda. Tapi kan pernah jadi pemuda, Pak. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang tersirat dari hadis Nabi ini Bapak Ibu, bahwa yang pertama, masa muda itu adalah masa yang pasti kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Baik yang mudanya sekarang atau yang sudah mantan pemuda Bapak Ibu, itu pasti akan mempertanggungjawabkan masa mudanya. Karena dalam hadis Nabi jelas Bapak Ibu, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Lan tazula itu maksudnya kan sedikit pun, selangkah pun dia tidak akan melangkah sebelum ditanya. Ya. Salah satu yang akan ditanya itu kan wa an syababihi fi ma ablah. Masa muda itu kemana digunakan? Jadi kalau balik itu Bapak Ibu usia 10, kemudian sampai 40 baru disebut dewasa, berarti kan ada 30 tahun tuh Pak, yang pasti akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah tentang masa muda. 30 tahun tuh lama nggak Bu? Lama. Ya. 1 tahun saja Pak 365 hari lah, kita ambil cukupnya kan begitu Pak. Ya 365. Kalau 30 tahun Pak, berapa banyak harinya tuh? Maka yakinlah Bapak Ibu, perjalanan kita di masa muda itu pasti akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah itu Pak. 30 tahun lamanya, dari 10 tahun sampai 40 tahun Pak. Ya, mudah-mudahan kita mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Karena cukup lama, 30 tahun itu. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang mudanya sekarang atau yang mudanya sudah lewat. Kalau yang mudanya sekarang, mudah-mudahan ini kan menjadi warning ya, supaya masa muda itu memang betul-betul diisi dengan kebaikan demi kebaikan. Kalau yang lalu itu kan mengayu oleh yang lalu. Nah, tentu ada usaha kita gitu kan. Bagaimana masa lalu ini walaupun sudah berlalu, bagaimana agar kesalahan-kesalahan kita di masa lalu itu diampuni Allah. Kan man taba wa amila sholehan, taubatnya sudah, maka tentu memperbanyak amal soleh kita. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, yang dipanggil itu pemuda karena memang pemuda itu memiliki dorongan seksual yang tinggi dia. Ya, walaupun lagai aduh juga Pak ya. Jangan pikir nanti tua ndak ada gitu ya. Tapi ketika berbicara syabab, maka dorongan seksual itu tinggi itu. Ya, puncaknya bisa jadi di pemuda. Kenapa? Karena kalau menurut ahlinya, di masa muda itu kan masa pubertas. Masa di mana lonjakan hormon testosteron itu sangat tinggi. Makanya masa muda itu memang gejolak syahwat itu tidak main-main. Makanya ini kan sengaja yang dipanggil itu memang nan mudo-mudo Pak. Yang memang godaan syahwat itu tidak main-main Pak. Bapak Ibu yang pernah mengalami masa muda tuh taraso gitu. Begitu hebatnya gejolak syahwat di masa muda. Yang banyak menggelincirkan para pemuda. Sehingga ada yang kemudian berzina. Ada mungkin turunannya tidak berzina tapi masturbasi. Ada yang mungkin masuk ke dalam wilayah yang memang terlaknat lagi seperti liwat. Kemudian LGBT gitu kan. Ya. Masa-masa muda itu Pak. Ya. Pacaran lah namanya. Yang sebenarnya banyak perbuatan dosa besar yang dilakukan di saat pacaran. Ya. Sampai-sampai saya dulu pernah bilang anak SD saja Pak sudah berani bilang ang cewek
tidak berani menciumnya deh. Coba ya. Anak SD saja Pak sudah begitu pacarannya tuh, anak SD tuh. Saya mohon maaf bahasanya memang agak sedikit vulgar Pak, tapi itu terdengar itu Pak. Anak SD saja tuh, lah model itu memang ngecek tuh, pacaran tuh. Bagaimana kalau yang pacaran itu SMA? Bagaimana kalau yang pacaran tuh kuliah Pak? Nauzubillah. Ini kan karena bahasa muda tadi itu Pak. Ya. Yang memang banyak sekali godaan yang menggelincirkannya gitu. Karena salah satunya memang pengaruh dari gejolak syahwat yang begitu besar di masa muda itu. Maka hadis ini tertuju kepada para pemuda yang memang harus berhati-hati dengan masa mudanya. Kalau di awal tadi bertanggung jawab, kemudian bagi yang muda hari ini tentu menjadi perhatian untuk mampu memanfaatkan masa mudanya itu dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita baca di hadis Nabi tadi, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Jadi kalau berbicara perbuatan dosa dan maksiat, apalagi dosa dan maksiat yang dilakukan berulang-ulang, itu kan harus dicari akar persoalan yang bisa membuat kita menghentikan perbuatan dosa dan maksiat itu. Akar persoalannya apa gitu. Ya. Nah, kalau memang kemudian dengan menikah bisa menghentikan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan, maka tentu itulah sebuah keutamaan. Sehingga boleh jadi anak itu nanti akan menghadap kepada orang tuanya, kemudian meminta orang tuanya untuk menikahkan dia. Walaupun di hadis ini bunyi kalimatnya falyatazawwaj, maka menikahlah. Ya, menikah yang dimaksud tentu bukan dia Pak, dalam pengertian tentu kepada orang tuanya kan, yang akan membiayai pernikahan anaknya kan. Nah, maka dia akan mengasih tahu sama orang tuanya, ya, dengan berbagai macam lah Pak pemberitahuan, ya kan. Ada yang kemudian bilang, ma gitu, awak memang harus menikah lah ya, kalau enggak akan terjebak pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu ya. Ya, berbagai macam alasan yang disampaikan kepada orang tua anak itu ingin menikah. Ya, karena khawatir nanti terjebak pada perbuatan yang Allah haramkan. Ya. Tapi kemudian kan ada juga orang tua yang memang meminta waktu dia Pak kepada anaknya. Nah, ama minta waktu lah dulu nak ya. Baralekku kan biaya gadang kok. Indak ketek biaya sewa gedung saya ya baralek mengadi gedung kalau piti tidak ada. Kok di gedung? Jalan gedung mahal. Tapi mah itu kecek anak sabar dulu nak ya. Nah, wak cari biaya dulu boleh bisa baralek di gedung. Lah 5 tahun anak menunggu walunjo dapat piti itu gedung. Atu biro anak kau baralek. Apa ndak khawatir Bapak Ibu, anak sudah mengadu Pak menikah. Awak berarti kan ada dorongan itu Pak, yang harus segera dipenuhi oleh orang tuanya itu. Kalau enggak nanti ada maksiat yang bisa dilakukan karena dorongan itu begitu kuat Pak. Iko Indo apa alasan itu? Tunggu dulu aja. Kok harus siap awak dulu aja. Kayaknya walimah ini berat sekali seperti ini. Padahal dalam kajian-kajian kita Bapak Ibu, dalam hadis Nabi, aulim walau bisyatin, nikahkanlah, adakan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Itu syariat, mudah Pak. Ya apa sulit kan awak surang saya. Iya, dengan seekor kambing saja bisa tuh. Awak yang mempersulit Pak. Ya, karena kita lebih mementingkan suara orang daripada syariat. Kalau barale apa adonyo nak ba kece urang beko, dak malu awak. Tetangga sebelah hidup lebih miskin dari awak. Lihat lah, hebat aleknya. Masa kalah awak dinyo? Jadi lebih mendengar suara orang daripada syariat. Sehingga mau saja menunda anak yang sudah betul-betul ingin menikah Bapak Ibu tuh. Tunda sampai tahun, tunda 5 tahun. Ala 5 tahun, alu juga sampai itu lah. Apa itu tidak berdosa nanti Bapak Ibu itu?
Itu yang disebut nanti takutnya wali adol itu. Wali yang enggan menikahkan anaknya dengan alasan yang tidak dibenarkan secara syariat. Apa benar itu alasannya menunda pernikahan anak gara-gara sewa gedung belum ada? Itu udah alasan syariat itu loh Pak. Tidak harus dengan gedung Pak. Sederhana saja pernikahan itu selesai. Itu yang syariat. Sekarang orang lebih ke situ dia. Ya, banan kecil orang, tidak syariat. Makanya sering kejadian seperti ini. Akhirnya beko anak kau berdua doso yor. Nana pak amak mengumpul piti anu juta kumpul-kumpul. Ini yang terjadi Pak. Kece awak mah hebat lo baralik di gedung. Wah hebat. Padahal Bu alah tabaco di orang utang banyak. Awak ndak tangguang gaya do. Oh di gedung padahal sekeliling nggak keceknya. Jualnya bayi utang tuh. Sebab awak kok pak lah nyuku di orang Pak. Kadang kita sudah diukur orang Pak. Apa tuh salah pensiun tuh? Hanya baca kan itu. Ibunya serumah tangga, bisa lo beralih di gedung. Utang. Nah kira-kira kan begitu. Jadi jangan bangga kalau kita memaksakan diri untuk menikahkan anak Pak di gedung, tapi duit tidak ada, harus berutang. Kenapa harus mendengar perkataan orang seperti itu? Kalaupun bapak ibu beralih sehebat-hebat beralih, ambutannya bara kilo-kilo lamunya orang mangana alih itu. Sehari hilang sekali mah. Pulangnya ke rumah apole nasi agak basi sekete hilang aja tuh. Alek lagi hebat. Soto basi. Hilang sekali itu. Alek lagi santiang itu. Ya Pak, tiba di situ tidak ada sambal itu. Habis itu. Nah, itu. Terus ngapain ibu bapak harus berhutang banyak untuk memparalelkan anak hanya demi disebut orang itu Pak? Maka Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi falyatajawaz. Artinya apa? Selamatkanlah anak-anak kita. Kalau memang mereka itu sudah ingin menikah, Pak. Kerajolah doa. Ya kan? Atau pendamping hidup sudah ada, sudah bisa memberi nafkah, Pak. Awaklah siap loh. Kenapa harus ditunda-tunda? Dalam rangka agar anak kita tidak terjerumus kepada perbuatan yang dilarang. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang harus kita perhatikan bersama. Jadi aulim bisyatin, secara syariat menyembelih seekor kambing saja cukup. Nah, itu kan tidak tanggung, balabi-labi. Nah, siap tuh nyobongka rumah adat ko Pak isi 2.000 ibu loh ya. Alah, langsung tak golek ibu tuh baka membayi goda. Ya isi rumah adat adolah amplop kosong tuh. Alah. Hanya mengutuk-ngutuk lo kan amplop kosong. Ya awak nan bautang orang lo nan kada berang. Ya, orang terserah orang kan itu. Ya, Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu menjadi pertimbangan. Karena hari ini sekali lagi ada seolah-olah bahwa yang namanya pernikahan tidak lagi berlandaskan syariat, hanya untuk sesuatu yang dibangga-banggakan. Nah, ini yang kita takutkan. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbangga-bangga dengan walimah, maka Allah akan buka keburukannya nanti di hari kiamat. Kan itu dalam hadis yang pernah kita bahas dalam kajian maghrib sampai ke isya. Terakhir Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kandungan dari hadis tersebut, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Barang siapa yang tidak mampu menikah, maka berpuasalah, fa innahu lahu wija. Karena puasa itu adalah amalan yang dapat meredakan hawa nafsunya. Maka ada ulama berpendapat dari sekian banyak amal Pak, ada sholat, ada haji gitu ya, ada umroh, ada zakat, ada puasa, maka amalan yang paling bisa mengendalikan nafsu adalah puasa. Itu kesimpulan ulama ya. Kalau kita hubungkan dengan sebuah riwayat yang di kitab Tanbihul Ghafilin itu Pak, Abu Lais As-Samarkandi itu yang pernah juga kita bahas. Itu kan ketika nafsu dan akal diciptakan gitu ya. Nafsu ini kan menentang Allah dia nih Pak. Ya, dipanggil tidak mau datang. Ketika dipanggil jawabannya engkau adalah engkau, aku adalah aku, katanya kan gitu kata nafsu ini Pak. Maka nafsu ini kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam 100 tahun lamanya. Lalu dikeluarkan dari neraka jahanam selama 100 tahun di dalamnya. Lalu ditanya, jawaban hawa nafsu tetap saja Pak, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Tapi ketika kemudian dimasukkan ke neraka ju'u, neraka lapar 100 tahun lamanya, baru kemudian hawa nafsu berkata,
engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Maka Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, terutama bagi para pemuda, kalau tidak bisa atau belum mampu untuk menikah, maka puasa itu bisa menjadi benteng untuk mengendalikan hawa nafsu. Demikian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.